saya selaku wakil dari pemerintah desa, intinya adalah memfasilitasi panjenengan khususnya UMKM untuk berbagai macam tujuan. Satu, untuk mempromosikan bahwa di Permanu ada macam-macam produk. Jenengan nanti akan bisa lihat di TV atau mungkin di YouTube. Bahkan ini nanti saya sudah ngomong dengan Pak Satria, katanya sudah mengakses ke Menteri Desa. Sarana-sarana yang seperti ini perlu kita tempuh untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi intinya kula jenengan monggo berkreasi supaya kula jenengan ini bisa menampilkan. Intinya di sini adalah program pemberdayaan pada masyarakat. Ada apa? Saya berkewajiban istilahnya umpama orang tertidur itu digugah gitu ya. Digugah terus dijak mlaku-mlaku, terus didudui iki lho ana iki dan seterusnya. Lek wis eruh terus ya apa carane supaya saya sama dengan desa-desa yang lain supaya tidak terlalu ketinggalan. Jadi Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan ya, sebenarnya ini kegiatan kami Sonjo Deso dengan Pagak TV ini adalah yang keempat, dan di 3 desa yang sebelumnya itu berada di wilayah sebelah utara dari Kota Malang. Dari mulai Kecamatan Lawang, di sana ada 2 desa, dan di Kecamatan Singosari ada 1 desa. Dan alhamdulillah ini kita ke sebelah selatan dari Kota Malang, dan ini yang pertama kali, tetapi ini yang keempat. Dan alhamdulillah tadi kita sebenarnya di dalam perjalanan kita disambut dengan satu gerimis yang saya kira ini adalah menunjukkan satu kebarokahan ya Bapak dan Ibu, sehingga ini sangat baik pertemuan kita pada kesempatan hari ini Bapak dan Ibu. Jadi ini kami sampaikan, Unis Widyagama Malang itu sebenarnya kami sudah terikat kontrak dengan seluruh masyarakat yang ada di mana saja ya, karena gini, di dalam dosen-dosen kami termasuk dari mahasiswa kami itu kami terikat dengan yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Lah dharma yang ketiga ya, dharma yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, itu karena biasa, karena memang Unis Widyagama Malang adalah perguruan tinggi, ini dia mencetak ahli madya, sarjana dan magister. Kemudian yang kedua itu adalah di bidang penelitian, dan yang ketiga adalah di bidang pengabdian masyarakat. Jadi semua dosen, semua mahasiswa kami itu dia harus melaksanakan dharma yang ketiga, yaitu pengabdian masyarakat. Salah satu bentuk dari yang pengabdian masyarakat ini, inilah yang sedang kita gali ya Bapak dan Ibu, bagaimana potensi-potensi desa yang ada, yang kemudian nanti kita tahu, kita benchmarking, kemudian kita akan melakukan bersama-sama untuk kemajuan bersama, artinya untuk desa, untuk pelaku UMKM maupun di tempat-tempat tertentu sesuai dengan yang seperti tadi yang sudah dilakukan tari topeng, salah satunya bisa nanti kita lakukan untuk pembinaannya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini berbicara pengabdian masyarakat, ini senyampang sekaligus ya, tahun 2020 itu memang ada nuansa baru untuk semua perguruan tinggi di Indonesia, karena Mas Menteri ya, karena masih muda, Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya ya, masih 34 tahun,
dia sudah jadi menteri, makanya saya panggil Mas Menteri ya. Itu dia menerapkan satu pembelajaran yang disebut dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lah salah satu di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu mendidik mahasiswa kami harus kuliah 2 semester atau 1 tahun di luar kampus. Salah satunya adalah pengabdian di desa, kemudian membuat suatu karya penelitian di desa, pengabdian di desa. Ini yang sudah kita berlakukan. Alhamdulillah di tahun 2020 UNES Widya Agama Malang sudah menerapkan kurikulum tersebut. Dan alhamdulillah di dalam satu pilar dari 8 MKBM tadi Bapak dan Ibu, itu adalah yang sudah dilakukan oleh UNES Widya Agama Malang sejak dulu, sejak berdiri, itu yang biasa dikenal dengan kuliah kerja nyata, atau kalau di kami sekarang kami ganti namanya bukan kuliah kerja nyata, karena kalau biasanya KKN itu singkatannya kan konotasinya ada singkatan ke arah yang negatif gitu ya. Makanya kami ganti KKN di Widya Agama itu namanya adalah kuliah pengabdian masyarakat. Kemudian di dosennya itu setiap tahun itu kami punya dana ya, baik dari dana untuk dari kementerian, sekarang dia berubah untuk penelitian dan pengabdian masyarakatnya itu tetap di Kemenristek dan BRIN ya, Badan Riset Nasional ya. Makanya itu ada dana Ibu Bapak, dan alhamdulillah setiap tahun di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kami punya satu lembaga di situ, itu yang membidangi untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Kami setiap tahunnya itu mendapatkan dana antara 3 sampai 4 miliar Bapak dan Ibu. Lah inilah yang kami harus mencari mitra. Kemudian yang ketiga, jadi mohon Bapak Ibu, mungkin karena pertemuan hari ini saya kira sangat terbatas ya Bapak dan Ibu, silakan teman-teman 3 desa yang lain kemarin itu mereka tidak sungkan untuk datang komunikasi, bahkan akhirnya kita dampingi terus sampai sekarang. Kemudian yang terakhir tadi di silaturahim kita yang pertama tadi, Pak Kades sempat menyampaikan kalau kemudian ada putra putri Bapak Ibu atau mungkin Karang Taruna di sini yang kemudian baru selesai SMA, SMK atau madrasah aliyah ya, kemudian mau melanjutkan, karena memang di era milenial ini saya kira kita tidak cukup ya hanya sampai pendidikan SMA kemudian SMK atau madrasah aliyah, boleh. Kebetulan kami cukup banyak beasiswa yang diberikan oleh UNES Widya Agama Malang, boleh katakan putra putri Bapak Ibu yang kemudian dananya terbatas, boleh tadi hanya membayar 50%, boleh. Kemudian kalau mau kami gratiskan kayak tadi sang seniman penari tadi, kalau memang dia punya satu katakan sertifikat ataupun katakan menang lomba di mana saja tentang keseniannya tadi ya, itu bisa kami beri beasiswa. Kami punya banyak beasiswa Bapak dan Ibu. Kita berharap orang lain membeli produk kita harus memaksa dalam tanda petik masyarakat Permanu ini menjadi konsumen pertama produk teman-teman UMKM ini, dan ini bisa dimulai dari kebijakan Pak Kades. Kalau ada kegiatan apapun di desa ini, konsumsinya atau apapunnya harus diambilkan dari UKM dari produk-produk UKM setempat. Pertanyaan sekalian, jadi
Kemudian ibu-ibu dan pelaku ini hanya memikirkan produksinya aja, tapi ada pihak lain yang memikirkan pemasarannya. Jadi ada satu komunitas, ada ketuanya yang bagian pemasaran dan macam-macamnya. Nah, kemudian komunitas nanti itu ada pendampingan dari kami dari aspek manajemennya, manajemen produksi, kemudian manajemen pemasaran, manajemen SDM-nya, kemudian keuangan, dan semua kegiatan itu harus dirancang. Ya. Kemudian nanti tadi berkaitan dengan perizinan nanti sebagaimana tadi sudah sampaikan oleh Ibu Yaratikan, saya nanti kita bantu itu ya. Yang jelas harapan Ibu seperti semua harapan Pak Kades adalah pemberdayaan hukum masyarakat memang sedapat mungkin produksi bahan mentahnya dari daerah sendiri itu bagus. Kemudian dalam rangka jangankan orang lain itu suka, kita sendiri harus suka dulu. Ini seperti sampaikan Ibu Yaratikan tadi, harus ada kebijakan dari Pak Kades ini menjadi kesepakatan kita semua. Dan ini harus disosialisasikan ke masyarakat. Jadi dalam rangka istilah budaya itu menguri budaya, ini adalah menguri UKM kita. Harus ada seperti itu. Selamat pagi pemirsa Warga TV, pancen api nggak komen. Saya Setria Nugraha berada di Balai Desa Permanu, Kecamatan Pakissaji, Kabupaten Malang. Saya bersama Bapak Kades Permanu dalam acara Universitas Widyagama Sonjoneso. Menurut Bapak Kades, bagaimana pendapat panjenengan kehadiran Widyagama, kampus Widyagama di sini, Pak? Menurut saya ini awal yang baik, Pak, karena tadi sudah dipaparkan beberapa program, termasuk desa juga sudah mengakomodir apa yang ada di potensi di desa hingga bisa muncul. Kemudian nanti ada MOU katanya, nanti mudah-mudahan nggak terlalu lama kita bisa sowan ke Widyagama untuk menandatangani MOU, sehingga nanti apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi keinginan dari UMKM itu bisa tersalurkan ke Universitas Widyagama. Saya kira itu. Ada beberapa wisata, Pak, yang ada di Desa Permanu, Pak? Wisata ada dua, yang satu petik duren. Di Dukuh Blau itu ada tanaman duren yang sudah berjalan kira-kira sudah 2 tahunan. Cuman mohon maaf karena masih awal sehingga banyak tamu yang datang, kemudian durennya nggak cukup, ya itu kendalanya di situ. Kemudian masih banyak kendala lagi, terutama kalau musim kemarau itu kesulitan air. Maka kami dari pihak desa pun akan selalu mencarikan jalan keluar, apakah lewat kabupaten, provinsi, atau mungkin ke pusat. Termasuk saya sambung dengan Widyagama, tujuannya untuk itu. Kemudian nanti kalau sudah kendala-kendala bisa teratasi, insya Allah durian itu akan lancar. Yang lain ada satu lagi, kebetulan di Dusun Lowo, ini bagian dari Desa Permanu, itu ada sanggar seni peninggalan dari nenek moyang dulu yang gandeng dengan Kedung Monggo yang sudah terkenal dengan Bagarimunya. Itu ada peninggalan seni yang sekarang sudah mempunyai sanggar seni berkat kerjasama dengan pengembang, dengan warga sendiri, sehingga mempunyai tanah dan berdiri bangunan bantuan dari provinsi 150 juta itu, Pak. Kemudian di sebelahnya yang sampai namanya Coban, itu kalau orang namanya bersih desa atau bersih dusun, itu nyadran di sana, itu kenduri di sana, kemudian topengnya ditampilkan. Itu salah satu budaya yang sampai hari ini masih dilakukan, sehingga upaya kami dari pihak desa nantinya wisata seni yang sudah masuk bursa inovasi desa di tingkat kabupaten itu akan tergali dan bisa optimal. Nantinya akan gandeng dengan panggung terbuka yang ada di Punden Lowo yang dekatnya sungai itu, nantinya menjadi panggung terbuka sehingga salah satu sarana dari wahana wisata alam. Itu, Pak.
Terima kasih penjelasan Bapak Kepala Desa Permanu. Semoga Universitas Widagama segera MOU dengan Pak Kades Permanu ya. Siap. Sehingga desa lebih maju dan lebih bisa dikenal di masyarakat dunia, Pak. Amin. Nggih, matur nuwun Kang ngapunten. Terima kasih Pak. Saya lanjut ke UMKM. Ini Ibu siapa Bu? Siti Aisyah. Ibu itu punya produk apa dan bisa dijelaskan sejarahnya? Kami memproduksi jamur segar, dipasarkan di kayak bakul gitu ya. Nanti kalau misalnya kan kalau hari-hari besar seperti hari raya Idul Adha itu kan jamurnya sepi. Jadi saya berinisiatif untuk memasak sendiri menjadi keripik seperti ini supaya nanti jamur itu enggak buang gitu loh Pak. Ini jamurnya mereknya apa? Kamila. Mereknya? Ini ya baru tadi malam. Jamur crispy-nya merek Kamila, saudara-saudara. Dan ini perlu juga pendampingan dari Universitas Widagama ya. Ya. Kira-kira harapannya ke depan seperti apa? Ya semoga usaha saya ini lancar dan kalau dipasarkanku semakin membaik gitu loh Pak. Seperti itu. Iya. Terima kasih pemirsa Bagak TV. Begitulah wawancara saya dengan UKM di Desa Permanu. Bagak TV panjenengan enggak tik komen. Nah, terus harapan Ibu apa nih? Kalau nggak ada mesin roasting, pasti pengennya punya mesin roasting ya? Ingin punya mesin roasting.